semuanya, aku Aurel dan kali ini aku udah sama kakak tingkat sekaligus narasumber kita nih. Nah sebelum kita lanjut, aku mau kakak buat kenalin diri dulu ke teman-teman semuanya. Halo semuanya, kenalin nama aku Tia Julia. Aku dari Prodi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2021. Oke kak, jadi aku izin tanya-tanya ya kak. Nah, jadi kan kita sebagai mahasiswa yang pastinya tuh sibuk banget nih kak. Gimana sih cara kakak buat ngebagi waktu buat kuliah, organisasi, ataupun kalau kakak ada kegiatan-kegiatan lainnya nih? Untuk membagi waktu tuh awal-awalnya itu sangat sulit bagi kakak, mungkin karena terbiasa dari semester awal karena kakak semester awal ikut organisasi, jadinya kita lebih bisa memprioritaskan diri kita nih, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk lebih fokus pada perkuliahan. Jadi kakak lebih fokus kuliah ya? Iya. Oke, kalau misalkan dari kakak sendiri nih, ada nggak sih kak kayak hal-hal yang bikin kakak tuh ngerasa feeling guilty, kayak terganggu, cemas, atau emosi kakak tuh rasanya naik gitu? Itu tuh biasanya pada saat apa tuh kak? Mungkin kalau dalam situasi itu mungkin kakak merasakan di saat mengikuti organisasi seperti ya, dimana kalau misalnya kita ikut organisasi itu tuh namanya kita kan satu tim ya, itu tuh kayak misalkan pernah kejadian di tim kakak itu tuh tidak bisa saling kerjasama, tidak bisa saling komunikasi dan berkoordinasi, jadi tuh kakak rasanya kayak malas dan cemas dan punya pemikiran untuk meninggalkan organisasi itu. Oh, jadi kakak ngerasa kayak kalau misalkan lagi di tim dan mungkin timnya tuh belum bisa kerja sama dengan baik, itu bikin bad mood juga ya kak? Banget. Terus kalau misalkan kakak cara ngatasinya itu gimana sih kak? Kalau lagi di situasi itu? Mungkin kakak bisa komunikasi dulu sama ibaratnya kayak ketua dari organisasi itu mungkin, dan juga kakak bisa membagi tugas-tugas kepada teman-teman yang lain biar mereka juga punya tanggung jawab. Oh iya, oke. Kalau buat kakak nih, kan kakak ikut organisasi, kakak juga punya kegiatan lain dan kuliah. Kalau misalkan dari skala prioritas, kakak tuh yang paling diprioritas itu yang mana sih kak? Tentunya kuliah dong. Ya, pasti ya kak. Tujuan kita untuk kuliah, mungkin organisasi itu adalah bonus bagi kita untuk dimana kita tuh bisa memberikan passion diri kita yang sesungguhnya. Tapi kalau misalkan nih kak, waktu-waktu itu tuh bersamaan, jadi misalkan mungkin bapak lagi ada di ada matkul, terus juga ada organisasi yang lain yang bertepatan, biasanya kakak akan lebih memprioritaskan yang mana kak? Tentunya kakak akan memprioritaskan mata kuliah saya ya, kelas saya. Mungkin misalkan tidak menutup kemungkinan saya itu kadang tiba-tiba kayak suka bolos gitu kan. Tapi itu balik lagi nih dengan diri saya sendiri untuk tetap fokus pada kuliah. Oke. Kalau kakak nih, misalkan kakak tuh udah ngerasa kayak, ih aku udah nggak nyaman nih, itu biasanya kakak gimana sih tanda-tanda kakak udah ngerasa kalau aku harus mungkin memisahkan diri karena kakak udah ngerasa nggak nyaman? Itu biasanya cara kakak tuh gimana sih gitu? Sebenarnya kalau di dalam organisasi maupun lingkup perkuliahan itu pasti ada rasa tidak nyaman, tapi kita harus memberikan energi positif pada teman-teman kita nih biar kita juga nyaman dan teman kita juga nyaman seperti kita. Mungkin rasa nyaman itu bisa kita hilangin sebentar, tapi kita tuh nggak boleh natap dengan rasa yang tidak nyaman itu. Oke, jadi pastinya kakak berusaha untuk menghandle semuanya dengan baik ya kak. Kalau misalkan tips dari kakak sendiri nih, gimana sih? Kalau misalkan, apalagi kakak sekarang udah semester di atas kami ya kak, buat kami para maba gitu, tips-tips dari kakak. Mungkin kalau tips bagi kalian para maba gitu ya, mungkin di awal semester kalian nggak apa-apa fokus dulu dengan perkuliahan, tapi kakak harap di semester berikutnya kalian harus bisa menentuin diri kalian mau ke arah kemana seperti itu. Dan bagi kakak, kalian tuh nggak rugi gitu untuk ikut organisasi, dan kalian juga harus pilih-pilih mana organisasi yang lebih nyaman untuk kalian ikuti. Dan seperti yang kita tahu di BISIP itu kan ada 5 UKM, itu boleh kalian turun ikut berpartisipasi kegiatan di UKM. Oke, terima kasih ya kak. Ini info yang sangat penting buat kami maba dan buat teman-teman sekalian yang nonton. Terima kasih juga buat kakak yang udah menyempatkan waktu nih buat datang membantu kami. Oke teman-teman, jadi
Sekian wawancara aku dan Kak Kirani hari ini. Semoga wawancara ini bisa membawa manfaat nih buat teman-teman sekalian. Aku Aurel dan aku Kirani. Pamit undur diri ya. Dadah. Bye. Halo semuanya, aku Aurel dan balik lagi sama aku. Sekarang aku udah sama rekan aku sekaligus narasumber kita nih. Nah, jadi sebelum kita mulai, aku mau buat kamu kenalin diri. Oke, kenalan dulu berarti ya. Iya, kenalan. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abi Rajan Diesto. Teman-teman biasa manggil saya Abi. Nah, saya dari Fakultas Kedokteran angkatan tahun 2024. Oke, jadi aku boleh tanya-tanya. Boleh. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, kan kamu sebagai mahasiswa kedokteran dan pasti kan sibuk. Ini juga habis dari saya apa? Ospek jurusan. Nah, oke. Jadi aku mau nanya nih, kalau dari kesibukan kuliah, organisasi, ataupun yang lain, gimana sih caranya biar kamu bisa ngebagi waktu kamu supaya kayak apa sih yang kamu prioritasin gitu? Oh gitu. Gimana cara saya ngebagi waktu berarti? Ya. Oke, jadi kalau mahasiswa kedokteran kan tuh memang sibuk banget ya. Jadi tugasnya kalau bisa dihitung, gak ada hitung. Iya, gak ada hitung. Jadi kayak bener-bener sebenarnya sangat susah membagi mana tugas kerjaan di luar kampus. Iya. Jadi kalau misalnya nggak pandai dalam membagi prioritas, itu sebenarnya bakal kacau banget sih. Jadi kalau aku sendiri untuk membaginya, itu aku udah netapin skala prioritas namanya. Oke, skala prioritas. Iya, betul. Tapi kalau sekarang aku maunya kamu kayak gimana ya? Cara kamu lebih kuliah atau organisasi nih? Oke. Organisasi kamu ada itu nggak sih? Sekarang belum, karena masih mahasiswa baru juga kan, tapi ada kepengen. Tapi kalau kesibukan kamu sekarang selain dari perkuliahan apa? Oke, kalau aku kesibukannya selain kuliah, aku ada kerja sampingan. Iya, kerja sampingan apa? Jadi barber, itu yang motong rambut, pria. Itu khusus kerja. Iya. Itu memang hobi juga ya? Bukan hobi sih, lebih ke cara bertahan hidup mungkin supaya bisa dapat tambahan uang jajan gitu. Oke, jadi kalau misalkan selain kuliah berarti kamu belum ikut organisasi, Belum. tapi kamu punya sampingan yang lain. Betul. Terus kemarin HIP, Iya, gimana tuh betul. ceritanya? Nah, jadi ceritanya itu kampus itu pengen ada perwakilan dari fakultas karena kan topik yang dibahas kan bidang kesehatan. Iya. Jadi sayang kalau misalnya nggak ada anak kedokteran yang jurusannya beneran kesehatan banget untuk ikutan acara itu, makanya disuruh ikutan. Jadi itu acaranya kemarin berapa hari? Karantinanya 3 hari, terus 1 hari grand final, jadi total 4 hari deh. Puji Tuhan menang. Congrats ya. Thank you. Oke, nextnya tuh ada nggak sih hal-hal yang bisa begitu emosi negatif kayak bikin kamu mungkin cemas atau ngerasa aku lagi nggak oke nih gitu. Membuat nggak oke gitu ya. Iya, yang kayak mungkin bikin kamu ngerasa tertekan atau ada hal-hal yang kayak gitu. Sebenarnya pasti ada, setiap orang kan pasti ada pergumulan masing-masing yang masalah Iya. pribadi. Kalau dari aku sendiri yang bisa membuat aku tertekan itu tugas sih sebenarnya. Tugas ya? Karena tugasnya itu benar-benar banyak banget. Itu benar-benar bikin stres. Tapi namanya hidup ya harus berusaha dilawan dan terus dijalani. Pasti sih. Jadinya kalau, nah ini kita balik lagi nih ke skala prioritas ya tadi kamu bicara di awal. Nah kalau kamu sendiri skala prioritasnya gimana sih? Kayak tadi kan organisasi, kuliahan, gimana nih? Kamu boleh dong sharing skala Boleh. prioritas kamu. Oke, jadi skala prioritas yang aku buat itu kan aku di sini sebagai mahasiswa ya. Iya. Orang tua percayakan untuk kuliah di kedokteran untuk menjadi dokter. Jadi yang paling utama itu adalah tugas-tugas yang dari kampus. Iya, oke. Itu dulu yang baru dikerjakan, kayak ada tugas dari dosen, tugas dari laboratorium, itu semua pokoknya harus selesai dulu. Oke. Kalau itu nggak selesai, nggak boleh kerjakan kerjaan lain. Yang lain. Betul. Berarti kamu sangat memprioritaskan kuliah. Betul. Terutama karena dokter ya. Betul banget. Kalau dokter bisa saja. Amin. Oke, kalau kamu sendiri nih, misalkan kamu udah ngerasa kayaknya aku lagi nggak sanggup atau enggak, gimana sih caranya kamu bisa mengenali diri kamu sendiri waktu kamu ngerasa lagi nggak bisa buat apa-apa, lagi nggak siap gitu, itu gimana sih? Berarti cara mengontrol emosi nih. Atau tanda-tanda rasanya kamu lagi nggak oke gitu buat menjalankan. Biasa sih tanda-tandanya tuh gimana ya, bad mood
Bad moodnya aku tuh lebih ke suasana hati gak enak sih. Kayak tiba-tiba teman-teman lain lagi bahagia tuh, kayak bawaannya tuh kayak pengen sedih, pengen sendiri, pengen diem dulu tuh. Tapi aku sadar tuh kayaknya kalau aku kayak gini terus bisa membuat yang lain juga kena efeknya. Iya betul. Makanya kalau aku udah mulai sedih, itu kayak mulai diam, aku tuh berusaha untuk memisahkan diri dulu deh sebentar dari teman-teman lain untuk tarik nafas sebentar. Jadi cara kamu adalah kamu memisahkan diri nih kalau kamu lagi ngerasa oke. Mengendalikan emosinya secara pribadi. Iya oke. Kalau dari kamu sendiri nih, ada nggak sih tips, strategi pertama, apalagi kan betul sibuk buat maba ke depannya gimana sih? Walaupun kita sama-sama maba ya, gimana caranya kalau kamu ngebagi semua itu buat tetap ngejaga kesehatan kamu tuh aman, terutama kesehatan mental ya. Kesehatan mental. Ya. Gimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan kita berarti? Iya. Kalau tips dari aku sendiri sih jangan terlalu dipikirin ya. Karena kan kalau terlalu dipikirin tuh bakal berat banget. Bakal susah banget menjalaninya. Jadi kayak bawa santai aja. Karena setiap waktu, setiap masa itu ada bebannya masing-masing. Karena kalau misalnya kita beban saat itu aja kita yang jalannya dengan stres, gimana nanti beban-beban Kedepannya ya? Iya, betul. pasti kan bakal lebih banyak lagi beban-beban yang pastinya bakal lebih berat. Jadi kalau strategi dari aku tuh jangan terlalu dipikirin, ngerjainnya tetap santai tapi tetap dalam penuh tanggung jawab. Itu keren banget. Ya, harus Maksudnya mengandalkan Tuhan. betul mengandalkan Tuhan, tetap santai, bertanggung jawab dan ya konsisten lah. Oke, udah ya. Teman-teman, jadi itulah tadi perbincangan aku sama Abi yang pastinya sangat inspiratif, terutama karena Abi nih seorang anak kedokteran masih maba ya kayak kita, tapi dia bisa membagi waktunya. Apalagi baru-baru aja ini Abi tuh diangkat jadi duta HIV Kalbar. Oh my god, keren banget. Oke teman-teman, jadi sekian bincang-bincang aku hari ini sama Abi. Sampai ketemu di lain kesempatan dan semoga Jenny bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dari aku Aurel. Jadi aku Abi. Dadah. Bye.